Hadirin sekalian, kita sambut Uli Herdinansyah. Terima kasih banyak. Selamat malam, apa kabar Anda? Super, bagus sekali. Pemirsa di rumah, selamat datang di acara Mari Tunggu Golden Way. Senang sekali kita bisa kembali menjumpai Anda. Dan mudah-mudahan malam-malam ini kita bisa kembali berbagi sesuatu yang indah untuk Anda semua di seluruh penjuru tanah air. Dari Sabang sampai dengan Merauke. Oke, saya yakin Bapak, Ibu, sahabat-sahabat yang super sudah tidak sabar ingin mendengarkan perkataan-perkataan Pak Mario malam ini. Betul? Betul. Langsung kita sambut Mario Teguh. Selamat malam, Pak Mario. Terima kasih. Apa kabar? Super. Terima kasih, sahabat Indonesia yang super. Terima kasih Anda bersama kami malam ini. Lucu sekali tadi penyanyi ya. Lucu sekali. Oh, I just can't wait to be king. Semua yang muda, sahabat Indonesia yang super, yang muda. Kita semua tahu bahwa Anda tidak sabar untuk segera menjadi raja. Itu sebabnya segera biasanya kita tergesa-gesa mau keluar dari bayang-bayang keamanan perlindungan orang tua, lalu memutuskan sendiri. Banyak orang tua mengalami masalah dengan pendapat anaknya yang belum cukup untuk memutuskan tetapi sudah merasa benar sendiri. Malam ini kita bicarakan mengenai bagaimana kita, setiap orang di antara kita menjadi raja. Menjadi raja. Menjadi raja. Yuk kita masuk kepada pointer yang pertama. Bahwa seorang raja, nih, adik-adik Indonesia yang super, kalau Anda ingin menjadi raja, perhatikan bahwa seorang raja adalah wakil penjawab doa. Wakil penjawab doa, bukan yang menjawab doa. Lihat ya. Waktu orang tua kita berdoa bagi kemuliaan kita, yang nanti menjawab doanya, siapa yang diharapkan? Tuhan. Tetapi anak yang berlaku baik sudah menjadi wakil dari penjawab doa. Karena doa ibunya adalah untuk kebaikan anaknya. Berarti anak-anak yang mau membantu orang tuanya segera doanya terjawab, berlaku seperti jawaban dari doa orang tuanya. Ya. Banyak di antara kita juga berdoa bagi kehebatan diri. Tetapi tidak berlaku seperti jawaban bagi doanya. Jadi kalau kita ingin menjadi raja, harus mengerti. Semua orang besar itu adalah orang-orang yang diharapkan menjadi wakil dalam menjawab doa orang banyak. Itu dulu. Yang saya ambil kesimpulan Pak Mario, jadi sesuai dengan keinginan datang pula tanggung jawab, begitu Pak ya? Oh ya. Kira-kira begitu, baik. Kita akan masuk ke penanya. Oh silakan. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya siapa untuk segmen pertama. Silakan Bapak. Terima kasih. Selamat malam. Salam super. Salam super. Saya Teddy dari FIOP Cilegon. Ya, saya ingin bertanya mengenai impian Pak. Kita ada impian-impian, tetapi impian kecil kita seperti Pak Mario katakan bahwa kita harus menggapai impian yang besar. Ya. Tetapi kalau kita memulai satu impian yang besar, kita biasanya itu takut Pak. Kita takut mencoba, semestinya kita takut gagal. Pertanyaannya, bagaimana kita menggapai suatu impian yang besar itu bisa menjadi kenyataan yang luar biasa pada diri kita? Terima kasih. Super sekali. Terima kasih Pak. Silakan Pak Mario. Sahabat Indonesia yang super, yang masih remaja, yang muda, yang mahasiswa, dan banyak orang yang sudah tua, yang kemampuannya masih terlalu muda. Kan ada. Dengarkan ini ya. Kan kita harus berpikir toh. Saya mundur ya. Kan kita harus berpikir toh. Makanya pikirkan yang besar. Karena kita harus bermimpi toh. Mimpikan yang indah. Karena kita harus melakukan sesuatu. Lakukan yang terbaik. Besar atau tidaknya mimpi Anda. Hebat atau tidaknya rencana Anda. Tetapi kalau Anda setia untuk melakukan apapun yang terbaik. Apapun yang Anda kerjakan yang terbaik. Anda akan mencapai kualitas kehidupan yang sekualitas impian. Banyak orang sudah hidup dalam impian-impian kita. Kalau begitu jadilah orang
yang pantas untuk hidup dalam kehidupan dengan kualitas impian melalui kesungguhan untuk selalu melakukan yang terbaik dari yang bisa kita lakukan. Baik. Itu. Super sekali Pak Mario. Artinya juga kembali ke masalah proses ya Pak ya. Kita tidak boleh lupa dengan proses begitu. Ya, karena tadi banyak orang bilang, loh untuk apa saya capek-capek melakukan yang terbaik? Iya. Pertanyaan saya, kalau Anda tidak mau menjadi yang terbaik, lalu mau jadi apa? Yang tengah-tengah Pak. Tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan, baik. Baik. Terima kasih Pak Mario. Dan kita sambung ke penanya berikutnya, silakan. Ibu, silakan Ibu. Selamat malam Pak Mario, salam super. Salam super Ibu. Saya Firlana Aulia dari Jakarta. Yes. Saya ingin tanyakan, ada orang yang terbiasa hidup dalam zona ketidaknyamanan, sehingga dia tidak berusaha untuk keluar dari kondisi itu. Menurut Pak Mario bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Bu Vera. Superstar. Oke. Sahabat Indonesia yang super, ada satu kualitas yang kalau saya ejakannya B-I-A-S-A. Biasa. Oke. Itu adalah penghebat atau pematah kehidupan. Penghebatnya. Waktu baru naik gaji, kita rasanya seperti paling kaya. Ya, naik tangga itu 4. Ya. Oke. Setelah berapa bulan membiasa. Iya. Good itu yang membuat kita ingin mencapai lebih. Betul. Jadi kalau Anda mau membiasa, harus membiasa dengan sesuatu yang berkualitas. Iya. Yang pematah kehidupan adalah orang yang membiasakan diri dengan kehidupan yang lemah. Oke. Gaji kecil, dia membiasakan diri. Jadi itu seminar-seminar tentang mengelola uang itu salah. Karena itu tidak berfokus pada meningkatkan pendapatan. Itu hanya mencukupkan uang yang ada. Yes? Jadi kalau begitu, janganlah terbiasa dengan pangkat kecil. Jangan terbiasa dengan pendapatan kecil. Jangan terbiasa dengan penghormatan kecil. Ada satu perasaan yang harusnya menjadikan pembiasaan itu hebat. Yaitu gelisah. Saya senang sekali kalau ada seorang muda datang kepada saya lalu bicara, Pak Mario, kalau saya bicara sama Bapak, saya selalu gelisah. Bagus. Saya khawatir kalau you tenang dalam keadaan tidak baik. Ya. Terima kasih Pak Mario. Saya merasa sedikit gelisah, jadi saya butuh break sebentar, Pak. Baik, kita akan segera kembali tentunya bersama-sama di Mario Teguh Golden Ways. Baik, pemirsa, terima kasih masih bersama Mario Teguh Golden Ways dan semangat di studio masih betul-betul super malam ini. Saya boleh dengar tepuk tangannya sekali lagi? Wah, super sekali. Ya, saya ingatkan juga kepada pemirsa di rumah kalau ini adalah sebuah malam yang spesial. Kita mengharapkan Anda juga tentunya bisa ikut bergabung pada kami. Silakan bersiap-siap mencatat nomor telepon di layar kaca Anda. Anda bisa hubungi kita di 02158304050. Sekali lagi 02158304050. Baik, Pak Mario, silakan super points yang kedua. Terima kasih. Sahabat Indonesia yang super point kita pada segmen kedua ini, bahwa kebahagiaan adalah mahkota utama dari seorang raja. Maka kita yang muda-muda, bersiap-siaplah untuk menjadi pemimpin keluarga. Pemimpin keluarga. Karena seorang raja atau pengemis hanya menjadi pribadi yang utuh apabila dia berbahagia di rumah. Anda menjadi pribadi yang utuh sekali apabila kebersamaan Anda dengan wanita atau pria yang Anda cintai itu indah. Apabila kebersamaan Anda dengan anak-anak itu indah. Itu dasar dari kerajaan yang sesungguhnya. Karena kerajaan yang dipimpin oleh pribadi yang rusak keluarganya, itu kerajaan yang penuh dengan kepura-puraan.
Super, terima kasih Pak Mario. Baik, sebelum saya memberikan pertanyaan, tapi yang lebih penting saya ingin kalau juga rekan-rekan di studio dapat kesempatan yang semaksimal mungkin untuk bertanya. Yes. Oleh karena itu, silakan untuk penanya pertama. Ibu, silakan. Yes, Ibu, silakan. Selamat malam Pak Mario, Pak Uli, salam super. Salam super. Saya Ruspati dari Jakarta. Yes, Ibu. Pertanyaan saya, bagaimana menjadikan diri kita menjadi seorang raja di tengah lingkungan yang sangat tidak mendukung? Terima kasih Pak. Ya. Super sekali. Ingat ini ya. Semakin berantakan satu keadaan, semakin dibutuhkan seorang ratu atau raja. Oh. Iya. Ya. Masyarakat yang indah tidak harus dipimpin karena sudah indah. Tetapi kalau lingkungan kita buruk, saling menjatuhkan, saling tidak ikhlas, gitu. Cara-caranya adalah melalui kekasaran. Di situ tanda dibutuhkannya seorang pemimpin. Dan semua pemimpin dimasak, digodok dari keadaan yang tidak baik. Jadi kalau hanya tidak disukai orang, itu bukan kesulitan. Itu hanya perbaikan nilai sukanya orang kepada kita. Tapi kalau sudah dihina, direndahkan, difitnah, dikerangkeng, gitu ya, dirantai, diikat. Banyak orang melihat kesulitan itu sebagai penghambat. Padahal jalan terpendek menuju tujuan selalu melewati hambatan. Melingkarinya hanya memperpanjang perjalanan. Orang-orang yang berani melewati hambatan. Super sekali. Ibu Ruspati mudah-mudahan jadi merasa lebih terinspirasi karena ini artinya kita juga bicara mengenai sebuah, kalau salah mohon dibenarkan, mindset of being a leader, Pak. Yes, betul. Betul ya? Betul. Jadi, kalau kita melihat hambatan, kita mengeluh karena itu mempersulit perjalanan. Padahal dibutuhkan orang hebat untuk melalui perjalanan sulit. So check, kalau Anda cannot wait to be a king, cek Anda terbuat dari apa? Karena percuma pandai besi kehidupan ini menempa Anda menjadi pedang yang indah kalau Anda berkualitas aluminium. Yes? Siap Pak. Good. Oke, thank you Pak Mario. Baik, terima kasih. Kita masuk ke penanya berikutnya. Radar saya berputar ke arah sini dan silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Pak Mario, Nasuli. Waalaikumsalam. Salam super. Nama saya Nurul dari Suntar. Yang ingin saya tanyakan mengenai menghebatkan diri. Dan yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana caranya menghadapi ketakutan diri kita sendiri di saat kita sudah pernah berhasil mendapatkan tujuan kita, Pak Mario. Dan begitu banyak orang yang mengatakan, oh Anda hebat. Tapi di saat kita jatuh, di situ pula saya pernah merasakan saya takut untuk menjadi hebat lagi gitu. Bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Terima kasih, Mbak Nurul. Silakan Pak Mario. Sahabat Indonesia yang super. Pertama, saya ulangi, bahwa jatuh itu biasa. Yang tidak boleh itu lama berbaring di situ. Kata orang Jawa, klesetan. Itu aku jatuh. Bangun. Kedua, mungkin kita dijatuhkan agar kita ikhlas bahwa yang mengangkat kita itu Tuhan, bukan penyombongan diri. Perhatikan. Kalau Anda disayangi oleh Tuhan, Anda segera diingatkan saat sombong, saat tidak jujur, saat tidak amanah. Jadi kalau kita sedang dijatuhkan, harusnya melihat sisi indah dari perilaku itu. Tuhanku mencintaiku, itu sebabnya aku segera diingatkan karena kesombonganku. Karena bukan hakku untuk meninggikan ku atas orang lain, tetapi hanya Tuhan. Super. Cukup jelas ya Mbak ya. Baik, kita masuk ke penanya berikutnya lagi. Siapakah yang kali ini ingin bertanya? Ya, Bapak. Silakan Bapak. Selamat malam Pak Mario, selamat malam Mas Uli. Malam Pak. Salam super. Saya Meru dari Eka Boga Inti. Yes, Pak. Pak Mario, lebih baik mana ikan di kolam yang kecil atau ikan di kolam yang besar? Terima kasih. Ikan di kolam kecil atau ikan di kolam besar, Pak? Ya, memang tergantung dari menu setelah itu. Betul.
Itu nasihat biasanya kepada pribadi-pribadi muda yang ingin menjadi raja. Dan karena mereka bingung, apakah kita mau menjadi ikan kecil di kolam yang besar gitu, atau menjadi ikan besar di kolam kecil. Nasihatnya adalah begini. Jadilah dulu dengan ikhlas ikan kecil di kolam besar, agar Anda mengerti perilaku ikan besar. Mengerti sudut-sudut kolam besar, tipe pasirnya, tipe ganggangnya. Setelah Anda siap, waktu Anda pindah ke kolam yang lebih kecil, ternyata Anda sudah besar. Dan memiliki kebijakan dari ikan besar yang membesarkan kolam besar, sehingga kita bisa menjadi ikan yang membesarkan kolam di mana kita berada. Itu. Terima kasih Pak Mario. Pak Miru, cukup jelas. Pertama-tama putuskan mau jadi ikan atau tidak, kira-kira. Baik, kita beralih ke penanya berikutnya. Siapa ini? Bapak, silakan Bapak. Ya, silakan Bapak. Salam super Pak Mario, Pak Uli. Salam super Pak. Saya Agus Yanto dari Bekasi. Yes, Pak Agus. Ya. Sekarang ini banyak orang ingin menjadi raja, Pak Mario. Pertanyaan saya, bagaimana membangun kualitas biasa menjadi kualitas raja? Terima kasih. Super sekali. Bagaimana membangun kualitas biasa menjadi kualitas raja? Ada orang yang mengatakan, a one-eyed man is a king in a blind country. Ya toh? Orang yang matanya satu ada jadi raja di negara yang tidak berpandangan, tidak memiliki mata. Jadi kalau begitu seorang pemimpin itu memang dituntut memiliki sesuatu yang lebih. Kalau bukan kompetensi untuk menghasilkan, dia harus memiliki kemampuan untuk mengenali orang yang berkompetensi untuk menghasilkan. Karena kemampuan pertama yang paling penting dalam kepemimpinan, Pak, adalah kemampuan mengenali kemampuan. Kemampuan mengenali kemampuan, termasuk mengenali kemampuan diri sendiri yang tidak cukup sehingga membangun tim, membangun anak buah yang membangun kemampuan bersama. Yang kedua yang menjadikan para pemimpin yang hebat di dunia adalah kemampuan menggunakan kemampuan. Biasanya lebih tinggi mana pendidikannya pemilik perusahaan retail kecil dengan karyawannya? Karyawannya, Pak. Karyawannya. Pandai mana? Pandai yang punya dong, Pak. Pandai yang mempekerjakannya. Coba kalau dia tidak sekolah saja bisa mempekerjakan dokter, apalagi kalau dia sekolah. Kemampuan mengenali kemampuan, yang kedua kemampuan untuk menggunakan kemampuan, dan yang ketiga ini berhenti. Biasanya orang setelah pangkatnya tinggi berhenti, yaitu kemampuan meningkatkan kemampuan. Banyak orang karena sudah jadi direktur merasa tidak perlu ikut seminar, merasa tidak lagi mempan nasihat. Itu sebabnya, tapi itu untung bagi kita yang muda-muda sehingga akan selalu ada orang tua yang jatuh karena tidak belajar lagi. Terima kasih Pak Mario. Baik, dan juga kepada pemirsa di rumah saya ingatkan kalau Anda silakan telepon ke sini bersiap-siap ke 021-5830-4050. Sekali lagi 021-5830-4050 bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Baik, sekali lagi saya ingatkan untuk Anda, tidak bosan-bosannya kita ingatkan kalau nomor telepon kita adalah 021-5830-4050. Silahkan angkat telepon Anda dan sampaikan apa yang Anda sampaikan sekarang waktunya. Baik, Pak Mario di segmen ketiga ini, apa super points kita akan kita bicarakan Pak? Terima kasih. Silakan. Sahabat Indonesia yang super point kita seorang raja telah menjadi raja bila hanya kebaikan yang menguasai kita. Bila kebaikan yang menguasai kita, kita berbakat menjadi raja.
Bila keburukan yang menjadi kita, kita sudah menjadi tawanan. Tawanan dari perilaku buruk. Bukankah kesulitan kita adalah melepaskan perilaku buruk? Ya. Bukan kesulitan mengambil perilaku baru yang baik, bukan. Nah, masalahnya keburukan tidak akan otomatis menjadi kebaikan. Karena satu-satunya sampai pada kebaikan dari keburukan adalah menggantikannya dengan kebaikan. Itu dulu. Super, terima kasih Pak Mario. Ini mohon maaf sebenarnya saya sering sekali dengar orang berkomentar baik buruk itu relatif, Pak. Betul. Iya. Nah, bagaimana kita bisa terus tahu kalau ini yang baik, ini yang buruk sementara relatif begitu? Betul. Karena baik itu berisi dua komponen. Ya. Yang satu benar, yang kedua hormat. Ya. Orang yang benar tidak menghormati orang lain bukan orang baik. Ya. Orang penuh hormat tidak benar itu penipu. Semua penipu santun. Betul, betul, Pak. Apa kabar? Bagaimana kabar ibu? Itu. Nah, kalau mau jadi orang baik, jadi orang yang benar dan penuh hormat. Kalau ada orang mengatakan relatif, dia harus perbaiki pengertiannya mengenai yang relatif. Siapa? Super sekali. Baik, kita angkat penelpon. Sudah ada yang masuk. Silakan. Silakan, penelpon yang pertama. Selamat malam. Halo. Pak Mario. Selamat malam, Bapak. Dengan Bapak siapa? Maaf, Pak. Saya dengan Philip di Jakarta. Bapak Philip di Jakarta. Yes, silakan, Pak Philip, pertanyaan. Tadi Bapak sudah mengarahkan kami untuk menjadi ikan di kolam besar atau di kolam kecil. Pertanyaannya saya adalah, sekarang ini setelah kita tahu, lebih baik kita menjadi raja kecil atau menjadi kacung besar? Raja kecil atau kacung besar? Baik, terima kasih Pak Philip. Terima kasih. Bapak, sebesar apapun kalau namanya kacung, hindari. Berarti rajanya bukan orang baik. Karena Perdana Menterinya diperlakukan seperti kacung. Iya. Iya, Pak. Ya? Kalau raja kecil, itu masalah waktu. Sebelum kita menjadikan kerajaan kita besar. Tapi kalau kacung, bahkan anak kita pun tidak bangga. Kamu kok kaya? Ya, bapakku kacung kaya. Ya. Siap. Baik, kita masuk ke penelpon berikutnya. Silakan. Selamat malam. Dengan siapa, Bapak atau Ibu? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam, Bapak. Ya, Dengan Bapak siapa ini? Malam, Super Pak Mario. Salam super, Bapak. Iya, saya selamat malam. Iya. Pak siapa, Pak? Ada di mana? Dari Pak Muksin Jide, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Pak Muksin, Pak. Pak Muksin. Silahkan, Pak. Silakan, Pak Muksin. Pak Muksin. Iya. Silakan, Pak. Ini mungkin memang. Iya, Pak. Saya singkat saja, Pak Mario. Yes, Bapak. Waktu saya sering membaca dalam satu buku. Iya. Pernah Albert Einstein mengungkapkan bahwa orang sukses itu 10% karena kepintaran. Ya. Sisanya 90% karena ketekunan. Karena ketekunan, baik. Lalu pertanyaannya Pak Muksin bisa lebih langsung ke tujuan? Pertanyaan saya sederhana. Ya. Apa makna ungkapan Albert Einstein tersebut? Baik. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Mario. Pak Muksin. Pak Muksin yang baik, saya lahir di Rapang, Pak. Wow. Dekat sana. Nah, 90%. Tidak penting berapa persen kualitas yang menjadikan Anda besar, tetapi yang menjadi penentu bagi besarnya keberhasilan ini biasanya adalah kecilnya kesungguhan untuk menjadikan penyebab diberikannya kebesaran. Contohnya, kita tidak bisa dipercaya mengelola 40 miliar kalau 100.000 saja tidak jelas hitungannya. Lihat itu. Tidak mungkin kita bisa diberkati kekayaan besar kalau kita menyepelekan 1 rupiah karena 1 miliar itu tidak lengkap,
kalau tidak ada 1 rupiah. Ya. Berarti penghormatan kepada yang kecil, apakah itu 1% atau 10%, tidak ada yang tahu. Tetapi berapa besar penghormatan Anda kepada yang kecil itu penting sekali, karena semua yang besar dibangun dari hal-hal kecil, bahkan bom yang besar itu membutuhkan detonator yang kecil. So, Bapak, jadilah pribadi yang tidak menunggu sesuatu itu besar sebelum Anda menghormati. Hormati saat dia kecil. Terakhir, semua masalah kita datang karena masalah-masalah besar itu tidak ditangani waktu dia masih kecil. Ya. Super sekali, Pak. Baik. Mudah-mudahan kita masih punya waktu cukup. Sepertinya masih ada, jadi saya persilakan lagi buat penelpon berikutnya. Silakan. Selamat malam. Ya, selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya. Dengan Bob ini, Pak. Manado. Yes, Bapak. Baik. Super sekali. Silakan Pak Bob, pertanyaannya langsung saja. Ya, selamat malam. Salam super, Pak Mario. Salam super, Pak Bob. Pertanyaan saya, Pak, pendek aja. Untuk menjadi raja, ditungguin aja atau kita rebut, Pak? Karena temanya kan just wait to be king. Terima kasih, Pak. Good. Siap. Terima kasih, Pak Bob. Silakan, Pak Mario. Lagunya kata-katanya adalah I just can't wait to be king. Yeah. Saya tidak bisa menunggu menjadi raja. Yeah. Orang yang tidak bisa menunggu, tidak lagi menunggu. Jalan. Ya. Kalau Anda tidak sabar menunggu, sibuklah. Karena semua yang berhasil, kalimatnya sederhana. Semua yang berhasil adalah yang sibuk selama menunggu. Kita semua sedang sibuk menunggu pemuliaan dari Tuhan. Selama itu apa yang kita lakukan? Betul-betul hanya menunggu dan tidak sibuk. Mulai dari sekarang, lakukan sesuatu yang menggembirakan orang lain. Karena sebetulnya kalau Tuhan berkenan, tidak diperlukan kehebatan. Kalau kita cukup dicintainya, Tuhan memperkaya kita dengan semena-mena. Kenapa kita tidak ambil kesemena-menaan itu? Sudah pernah lihat orang tidak pandai kaya? Ya, pernah lihat orang jelek, istrinya cantik? Pernah, Pak. Jangan lihat saya. Oke? Nah, nggak dia bilang begitu loh, Pak. Ya. Nah, kalau telah terbukti Tuhan semena-mena di sekitar kita, mengapa kita tidak malam ini minta Tuhan berlaku semena-mena kepada kita? Tuhan, tolong semena-menalah Engkau kepadaku. Aku kan nggak pinter, kayakanlah. Nanti lama-lama Tuhan tidak sampai hati, lalu kirim malaikat penuhi kasihan dia. Itu, Pak. Terima kasih, Pak Mario. I like that a lot. Tuhan semena-mena dengan kita, tapi dengan cara yang seperti itu, Pak. Yes. Yeah, that's really nice. Baik, kita akan masuk ke... Waduh, sayang sekali. Waktunya sudah habis untuk segmen ini. Jadi kalau Anda kemudian merasa belum sempat telepon, jangan khawatir. Kita akan ada kesempatan-kesempatan lain di lain waktu. Baik, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Yes, we are back again with you. Dan ternyata kita masih punya kesempatan buat terima penelpon. Jadi saya ingatkan Anda masih silakan telepon 02158304050 kita tunggu. Baik, Pak Mario, silakan super points yang keempat. Terima kasih. Sahabat Indonesia yang super, kita memilih pergaulan kita. Setelah itu pergaulan kita yang membentuk kita. Bukankah kesedihan orang tua yang sekarang anak-anak mudanya sedang bermasalah di berita itu? Karena salah memilih pergaulan? Ya. Pertama kali dinikmatinya pergaulan itu karena dipilihnya. Tapi setelah beberapa saat, orang-orang dalam pergaulan itu yang akan menentukan yang benar dan yang salah. Dan kemudian mereka belajar bahwa ternyata pergaulan yang tidak baik tidak mendamaikan. Nah, bagi anak raja, nasihatnya,
Anak seorang raja hanya sebermartabat dengan teman-temannya. Anak raja yang bergaul dengan orang-orang yang martabatnya rendah tidak pantas lagi memimpin. Perhatikan berapa banyak pemimpin negara yang tidak mendidik anaknya menjadi negarawan. Perhatikan itu. Sayang ya. Tetapi orang-orang kecil di dusun, sekarang mungkin di Ngawi, di Gunung Kidul, mungkin tadi di Manado, sedang menasihatkan kebaikan kepada anak-anaknya karena dia katakan negara ini butuh orang-orang baik, yang jujur, yang tegas, yang menyegerakan kebaikan bagi saudaranya. Karena tugas kita sebagai pemimpin adalah amar ma'ruf, nahi mungkar, memajukan yang baik dan mencegah terjadinya keburukan bagi saudara kita. Dan itu tidak ditugaskan kepada orang kecil. Itu. Super Pak Mario. Baik, kita masuk ke caller lagi Pak. Oh silakan. Silakan Anda menyampaikan nama Anda, berada di mana dan pertanyaannya apa? Baik. Yes, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Mario. Waalaikumsalam Bapak. Pak Oli. Ya, maaf Pak Mario, saya salah sebentar. Sebelumnya Bapak, saya minta tolong untuk suaranya dikecilkan karena kalau tidak kita feedback di studio Pak. Oke, baik sudah. Silakan. Ya, salam super Bang Mario. Salam super, Oli. Pak. Salam super Pak. Oke, ini ada pertanyaannya, saya ada 12 nih Bang Mario. Tapi saya sudah sortir menjadi 2. Oke. Ya, pertanyaannya adalah pertama Pak Mario. Yes. Saya dalam suatu lingkungan di suatu pekerjaan sudah mempunyai raja kecil. Nah, untuk menciptakan lingkungan menjadi sinergi itu apa kiat-kiatnya Bang Mario? Terus yang kedua, ini mungkin agak sedikit kontradiksi dengan yang keberadaan di kantor. Di rumah saya nothing. Jadi ada hambatan-hambatan di rumah untuk meyakini I am a king. It is difficult to me. Itu saja Bang Mario. Jadi 2 itu mohon kiat-kiatnya. Terima kasih. Terima kasih. Wah, sayang sekali kita tidak sempat dapat namanya Pak. Iya, tidak apa-apa. Mr. 12 Questions. Mr. 12 Questions, yes. Silakan Pak. Bapak dan sahabat Indonesia yang super, tinggalkan dulu pendidikan-pendidikan yang mensyaratkan kita harus pandai, sekolahnya tinggi, banyak uangnya, telah membuktikan berhasil, itu ditinggalkan dulu. Kalau Anda menjadi pribadi yang kehadirannya ditunggu, Anda mudah menjadi pribadi yang mempengaruhkan apapun yang Anda ingin pengaruhkan. Jadi kalau Anda sebagai pribadi yang mungkin ditunggu di RW, belum ditunggu di kelurahan, jadilah pribadi yang berkapasitas lebih besar. Kemampuannya untuk membuat orang senang. Orang yang senang karena kita akan menantikan kita. Nah, lucu sekali kalau pada tingkat kabupaten, kita ditunggu kehadirannya, tapi di keluarga kita disia-siakan. Ingat, keberhasilan itu dasarnya di keluarga. Karena kalau kita mau bangun negara, jangan bicara tentang federasi, republik, atau apapun. Bicara tentang hormatnya anak-anak ke orang tuanya. Kasih sayang adik ke kakaknya. Itu tanda bahwa yang kita lakukan adalah sesuatu yang tulus. Hati-hati dengan persetujuan orang di luar itu, karena mereka mungkin kita bayar. Tetapi keluarga tidak. Istri kita mungkin malah menyesal menikah dengan kita. Anak-anak kita ingin ganti ayah. Iya loh. Ada yang datang ke saya bilang, bisa tukar nggak bapak saya? Nah, jadi kalau begitu, bagaimana kalau kita memperbaiki kecintaan orang-orang di dekat kita? Karena itu tugas pertama kepemimpinan. Ya, thank you Pak Mario. Ya, kini kita akan beralih ke Anda-Anda yang sedang berada bersama-sama dengan kami di studio. Tapi sebelumnya Pak, ini masih menyangkut ke penjelasan Bapak di awal tadi mengenai martabat. Apa tapi Pak, definisi martabat itu apa sih? Satu, Anda tahu Anda berbakat bagi martabat yang tinggi kalau Anda bisa mencegah diri sendiri memikirkan yang tidak baik. Katakan ini, that's not me. Katakan itu, that's not me.
Begitu ada pikiran tidak baik memasuki Anda katakan, that's not me. Saya lebih berwibawa dari itu. Apabila ada perasaan buruk, saya bilang, no, that's not me. I'm the future king. Right. I don't feel like that. Begitu. Siap, terima kasih Pak Mario. Penanya berikutnya, silahkan. Ada di sebelah sini, silahkan Ibu. Assalamualaikum Pak Mario, Mas Uli. Waalaikumsalam. Salam super. Salam super. Mengenai pointer Bapak, Anda memilih pergaulan Anda dan kemudian pergaulan Anda membentuk Anda. Yes. Pertanyaan saya, seberapa pantaskah kita bisa menjudgment orang lain, apakah orang tersebut baik atau buruk untuk menjadi teman kita? Terima kasih. Good. Super. Wonderful question. Ya. Silakan Pak Mario. Kalau mau menilai orang, sahabat Indonesia yang super, kalau mau menilai orang, yang lebih penting adalah yang menilai orang itu. Ya. Yaitu kita. Ya. Jadi penilaian pertama, ini anjuran saya kepada sahabat Indonesia yang super, mulai dari sekarang belajarlah melihat diri Anda dari luar diri Anda. Kalau saya melihat diri saya dari luar diri saya akan mulai sadar bahwa mungkin dasi saya miring, mungkin ada kancing yang, kita jadi lebih hati-hati kalau melihat diri kita dari sudut pandang orang lain. Lalu dari situ Anda bisa menilai orang itu baik karena membantu saya tumbuh. Kalau saya baik karena saya membantunya tumbuh. Gitu. Terima kasih Pak Mario. Kita kembali ke Anda, tapi sebelumnya begini Pak, kalau kita menilai diri sendiri, bukankah kita butuh cermin? Yes. Siapa cermin kita? Apa cermin kita? Suatu ketika saya bahas lebih rinci ya, tetapi sekarang. Reaksi orang kepada saya adalah cermin dari keefektifan pribadi saya. Kalau saya bicara, orang sibuk menjawab SMS, saya tidak dihormati. Tapi berapa banyak atasan bicara terus meskipun anak buahnya ngobrol. Iya Pak. Jangan pernah katakan satu kata yang tidak akan didengarkan orang. Iya. Kalau Anda membakatkan diri bagi kepemimpinan, pastikan dia mendengar. Siap mendengar baru katakan, ini penting bagi Anda. Terima kasih Pak Mario. Jadi mulai sekarang saya kalau atasan saya bicara, saya janji tidak akan pernah SMS lagi kalau begitu Pak. Takut dikira tidak respect soalnya, dan memang tidak respect. Iya, betul. Baik, kita akan persilakan buat Anda lagi untuk bertanya. Siapa yang ingin memberikan pertanyaan? Ibu, silakan Ibu. Ibu, silakan. Selamat malam Pak Mario, Pak Suli. Salam super. Salam super. Saya Aryani dari Jakarta. Yes, Ibu Aryani. Bapak tadi mengatakan bahwa Anda memilih pergaulan Anda dan kemudian pergaulan Anda membentuk Anda. Betul. Pada kenyataannya banyak orang tua mengalami kesulitan apabila putra-putrinya yang berusia remaja ke atas bergaul dengan teman-teman yang tidak membawa kebaikan. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua, Pak Mario? Terima kasih. Baik, super sekali. Orang tua yang punya kesulitan menasihatkan yang baik kepada anak-anaknya, harus menasihatkan ke orang tua yang anak-anaknya masih kecil untuk tidak melakukan yang sama, yaitu tidak menstandarkan yang baik sejak anak kita masih kecil. Anak kita mendengar suara kita waktu kita gendong. Oke? Jadi kalau kita berbicara kasar waktu menggendongnya, mereka bilang it is okay untuk kasar. Apabila anak-anak melihat ayahandanya sayang sekali kepada ibunya, dia akan melihat bahwa lain kali kalau dia bertemu dan tertarik kepada wanita, dia akan berlaku sama dengan ayahnya. Tidak ada yang dilakukan anak yang tidak mengindikasikan pendidikan orang tuanya. Terima kasih Pak Mario. Saya tahu kalau kita semua yang ada di sini termasuk para pemirsa masih ingin mendengar lebih banyak, tapi waktu terbatas dan silakan Bapak memberikan kesimpulan. Terima kasih. Sahabat Indonesia yang dimuliakan Tuhan, I just can't wait to be king. Yang dinyanyikan adik-adik yang lucu tadi. Setiap orang di antara kita sebetulnya ingin menjadi raja-raja yang utuh di keluarga kita, untuk kemudian menstandarkan kebaikan itu di luar keluarga kita. Anjuran yang harus kita gunakan malam ini, karena kita bersahabat dengan orang lain dan harus ada dasar dari persahabatan itu, maka anjurannya
Dasarkanlah semua persahabatan Anda atas kebaikan. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Saya ulangi dengan wajah yang senyum. Dasarkanlah semua persahabatan Anda atas kebaikan. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Siap. Pemirsa, demikianlah hari ini perjumpaan kita. Kita ketemu lagi minggu depan tentunya di Mario Teguh Golden Ways. I'm gonna be a